abstrak ini seperti apa. Ya. Nah, ini saya temukan, kenapa saya sampaikan ini, karena di beberapa jurnal yang coba saya publish, kemarin kan saya sampaikan di minggu kemarin itu salah satu koreksi dari mereka, dari orang-orang itu tentang jurnal atau tentang skripsi di CIC itu, pertama itu di bab 3. Tidak ada alur metodologinya yang paling sering ditanyain. Pak, ini mohon maaf nih komentarnya tidak ada jurnal di bab 3 di bagian analisa perancangan sistem itu tidak terjelaskan dengan konsepnya. Nah, yang kedua, koreksi yang kedua itu adalah di abstrak. Ya, nah hari ini saya mau fokus kepada bagaimana cara-cara kita untuk menulis abstrak. Ya, oke, yang kita fokuskan adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak bawa ke bahasa Inggris ya. Oke. Abstrak sendiri itu merupakan ringkasan singkat. Ya, jadi yang disebut sebagai abstrak sebenarnya itu dia merupakan ringkasan. Nah, ini ringkasan ya, ringkasan singkat dari artikel penelitian. Ya, jadi artikel penelitian misalkan dalam jurnal, kemudian dalam tesis atau skripsi, ataupun dalam bentuk review. Ya, review itu hasil urai. Misalkan kalian disuruh mereview ada 5 jurnal nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 jurnal ini dibikin reviewnya. Nanti hasil review ini ditulis abstraknya di depan, di awal. Ya, baru isi-isinya seperti apa. Ya. Ya, seperti itu. Jadi, pada saat kita nanti menulis sebuah abstrak, isi dari abstrak kita itu adalah ringkasan singkat. Ya. Nah, tentang apa? Tentang topik yang dibahas di dalam tulisan tadi. Ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya ini ada membantu orang lain atau yang ingin membaca itu dengan cepat dia melihat dengan cepat maksud dan tujuan sebuah paper. Nah, contoh misalkan ini ya, saya coba buka jurnal, ada beberapa jurnal, ya saya buka. Oke, ini dulu, misalkan saya buka sebuah jurnal ya. Oke, nah, jadi tujuannya kita membuat itu nanti akan mempermudah kita pada saat kita mau menulis sebuah, dan ini jurnal ya. Oke, ntar saya cari dulu jurnal. Misalnya. Oke, misalkan jurnal. Oke, sini ya. Nah, ini saya buka satu. Jadi pada saat nanti kita membuka sebuah jurnal contohnya ya, biasanya di awalnya itu dia meletakkan sebuah di awal setelah judul, setelah penulis itu ada isinya abstrak. Ya. Oke, ini lama banget, bentar dulu. Oke, ini udah. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita buka sebuah jurnal, ini judulnya saya ambil sembarangan. Jadi oke, ini contohnya. Nah, ini kan judulnya analisis metode AHP ya dan Promete pada sistem pendukung keputusan penilaian kompetensi soft skills karyawan. Nah, pada saat kita membaca jurnal ini, coba dilihat ini ya abstraknya ini. Ya, coba kita lihat ini. Dari poin pertama yang kita lihat di sini, ini kan perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang mempunyai kompetensi soft skill, sikap dan perilaku yang baik untuk menghadapi orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya dia dalam komunikasi, kejujuran, kerjasama, dan interpersonal. Nah, ini adalah pengantar ini, yang bagian ini. Ya, kan judulnya tadi kalau kita lihat di atas, coba judulnya analisis metode. Nah, soft skill, kompetensi soft skill ini
diceritakan sama dia. Perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang mempunyai kompetensi soft skill. Nah, penilaian kompetensinya didasarkan pada apa? Pada sikap dan perilaku. Apa saja komponennya? Nah, komunikasi, kejujuran, kerjasama, dan interpersonal. Kemudian diuraikan. Untuk melakukan penilaian kompetensi soft skill dibutuhkan kriteria yang sangat beragam. Kriteria tersebut itu dalam menilai sikap dan perilaku sangat banyak. Sehingga untuk melakukan penilaian dengan hasil yang tepat dan cepat, perusahaan mengalami kesulitan. Nah, ingat kata-kata ini. Coba dari sini. Ya. Jadi cerita di awal tadi, di bagian pertama ini tadi, bahwa perusahaan itu membutuhkan sebuah kompetensi, dalam hal ini soft skill, yang terdiri dari macam-macam. Terus kemudian dia cerita juga cara menilainya seperti apa. Nah, ternyata cara menilai ini ya sangat banyak dan melakukan ya butuh cepat nih butuh hasil yang cepat dan tepat. Tepat dan cepat. Ya, mengalami kesulitan. Nah, karena dia mengalami kesulitan, maka apa? Ya, karena mengalami kesulitan, ini kan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk penilaian kompetensi soft skill karyawan menggunakan alat bantu berupa komputer. Jadi ketika kita cerita masalahnya umum, terus mengerucut, dia butuh kecepatan dan ketepatan, kemudian solusinya kita bantu dengan menggunakan komputer, kemudian bagaimana cara kita membantu mereka dengan menggunakan komputer? Menggunakan metode. Nah, metodenya adalah AHP dan Prometheus. Nah, baru kita sebutin. Maka fokus dalam penelitian ini adalah menggunakan metode AHP untuk menentukan pembobotan dan Prometheus-nya untuk memeringkatkan soft skill karyawan. Ya, jadi nanti terakhir hasilnya tuh sebutin. Nah, ini kesimpulan akhirnya ada di sini. Seperti itu. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ya, tuh persentase sekian, ini sekian, rasio indeks kinerja sekian. Oke. Jadi ini salah satu bentuk penulisan abstrak yang menurut saya cukup menjelaskan lebih cepat. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu baca lebih dalam ke bagian paling bawah ini. Ya, jadi nggak perlu kita baca lagi. Cukup dengan ini kita lihat tahu, oh metode yang dipakai dia ternyata AHP itu untuk apa? AHP itu untuk menilai ya di sini menentukan pembobotan. Sedangkan pemeringkatan, pengurutan soft skill mana yang mempunyai nilai yang paling baik itu dilakukan dengan Prometheus. Jadi ujungnya dipakai para Prometheus, sedangkan penentuan bobotnya, perhitungannya dia menggunakan AHP. Nah, ini hasilnya dilihat di sini. Dari jawaban responden diperoleh bahwa 58% karyawan mempunyai kompetensi soft skill baik dan sisanya adalah kurang baik, seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk memahami tentang abstrak ini tadi. Ya. Oke. Jadi ini balik lagi ke sini ya, bahwa abstrak ini adalah ringkasan singkat dari artikel penelitian, tesis, review, ataupun analisis yang tentang topik-topik tertentu. Ya. Tujuannya buat apa? Membantu kita, pembaca, untuk memahami dengan cepat maksud yang diinginkan dari tulisan itu. Ya. Oh, ini paper jurnal ini dipakai. Oh, jurnal ini tidak. Itu lebih cepat pada saat kita baca ini. Oh, ini nggak kepakai, Pak. Ini kepakai. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita menghadiri sebuah seminar, ya konferensi, nah kemungkinan besar pertama kali yang kita dinilai oleh orang, kalau nanti ada kalian ikut seminar, saya harapkan nanti angkatan kalian ada yang coba skripsi yang itu nanti ikut seminar deh ya. Kan sekarang pandemi ya, ikut seminar online aja. Ya ikut seminar, presentasi misalkan itu ya. Nggak usah semua, 1-2 orang yang berani gitu ya, silakan dicoba nanti. Nanti ngobrol ke pembimbingnya. Ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita ikut konferensi atau seminar, kita diminta mengajukan abstrak. Ya, macam-macam tujuan pengajuan abstrak ini. Untuk dapat dana, ya, untuk diseleksi, diterima apa enggak. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita bilang kita digunakan abstrak ini sebagai seleksi untuk mendapatkan dana, ya, maka kita harus punya keterampilan untuk membuat abstrak itu menjadi baik. Ya. Jadi maka abstrak itu menjadi poin yang penting di dalam sebuah tulisan kita. Jadi sangat penting
Ya, sangat penting kalau kita ingin mensosialisasikan hasil yang kita tulis tadi seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi abstrak ini, ya abstrak yang tadi itu, ini menjadi poin penting. Ya, mungkin selama ini pada saat kalian atau pada saat kita lihat project, pada saat bikin project, ya, pada saat kita bikin nanti skripsi, atau pada saat kalian lihat skripsi yang kakak kelasnya, Pak abstraknya yang dulu-dulu kayaknya nggak seribet sekarang ternyata ya Pak, biasa-biasa aja kok, nggak ada yang luar biasa. Iya, sama seperti yang saya bilang waktu minggu kemarin, ya. Kalau mahasiswa CIC ini kecenderungannya kalau sudah pernah ada yang menurut kita kurang, dia akan cenderung mengikuti itu. Nah, kenapa kalian tidak buat yang menjadi lebih baik? Jadi biar orang nanti angkatan adik kelas kalian melihat bahwa level yang kalian lebih tinggi dibandingkan mereka. Jadi mereka nggak bakalan bikin, wah ternyata angkatannya yang ini lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang menjadi acuan. Kalau kalian ngikutin angkatan sebelumnya, wah biasa aja kok Pak, nggak seperti yang Bapak bilang. Iya memang, karena kan tidak semua pembimbing juga periksa dengan detail. Mahasiswanya juga diajak untuk lebih kompetitif di dalam menulis. Kesannya, aduh repot Pak, ada kerjaan, sibuk Pak di luaran. Nah, akhirnya kan menjadi tulisan itu jadi tidak fokus seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan saran saya, angkatan kalian kalau bisa bikin level skripsi kalian itu menjadi hal yang tinggi. Biar nanti adik kelasnya pada saat ngelihat punya kalian, waduh repot ya Pak ternyata. Iya benar, angkatan yang 2020 ini, 2020-2021 ini, ya itu menjadi sebagai benchmark atau ukuran yang bagus. Jadi yang angkatan baru-baru nanti ini sebagai ukurannya. Kenapa saya ambil angkatan yang kemarin? Karena angkatan kemarin lebih baik daripada yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu acuannya. Ya, jadi kenapa kita gunakan yang seperti itu? Nah, kemudian kita lihat fungsi abstrak buat apa? Ya, itu menjadi informasi. Informasinya nggak hanya kepada kita, kepada masyarakat umum yang mencari topik itu. Kalau kalian baca, coba pertama kali yang dilihat itu sebelum membaca, cara membaca cepat itu di sebuah jurnal, lihat dulu abstraknya, baca dulu abstraknya. Jadi nggak usah, pertama tuh lihat judulnya dulu, judulnya. Wah, judulnya ini menarik nih Pak. Habis judul menarik, baru eh, lihat abstraknya. Jadi pertama lihat dulu judulnya. Judulnya gimana? Menarik nggak? Oke, kalau menarik, ambil, lihat abstraknya. Wah, ini abstraknya nggak jelas nih. Oke, bisa skip sama kita. Tapi jangan dibuang dulu, siapa tahu isinya berbeda dengan abstrak. Abstraknya biasa aja, siapa tahu isinya. Atau bisa dua-duanya, abstraknya luar biasa, tapi isinya tidak ada yang mencerminkan abstrak itu. Jadi jangan dulu dibuang. Ya, kita simpan dulu, skip. Pisahkan ke dalam folder-folder jurnal. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita lihat judul, kemudian kita cek abstraknya, ya baru nanti lihat isi dalamnya. Nah, salah satu fungsi abstrak itu tadi memberikan informasi ya, oke. Jadi ini informasi, lebih cepat membacanya. Ya, kalau kalau yang bagus itu skripsi itu minimal jurnal yang dia baca itu 50 judul. Ya, dari 50 judul ini maksudnya 50 judul yang terbaca ya. Kalau download sih kalau bisa ya 3 kalinya 150 judul harusnya. Jadi cari jurnal sebanyak 150, kemudian dari 150 ini saring menjadi 50 minimal. Ya. Bapak kok nugasnya cuma 5? Iya, saya sih tahu. Mahasiswanya nggak seantusias membaca banyak novel, membaca banyak status. Makanya jurnalnya nggak usah banyak-banyak, 5 aja cukup. 5 aja udah luar biasa, seperti itu. Tapi kalau kalian mau luar biasa, ya cari jurnal, download jurnal sebanyak 150. Ya, jurnal. Habis 150 ini saring menjadi 50. Kalau di S2 150 itu 500 jurnal, saring menjadi sekitar 200. Kalau S3 1000 jurnal minimal ya, baru saring menjadi sekitar 500 seperti itu. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Kenapa harus banyak-banyak dibaca? Sama seperti kita mau mewakili, contoh misalkan gini ya.
Misalkan mahasiswa SI yang kelas kalian ini jumlahnya katakanlah 30 orang. 30 orang lah ya, asumsi saya. Terus kemudian ada satu orang, katakanlah komplain kepada saya. Komplain dia. Nah, omongan yang satu orang ini, komplain ini, dia ngomong gini, Pak, teman-teman sih nggak setuju Pak, kuliah metodologi penelitian itu diadakannya di hari Rabu Pak. Ya. Nah, dari omongan satu orang ini, dia bilang kan dia mengatasnamakan 30 orang, 29 orang. Ya, 29 orang. Dia mengatasnamakan 20 teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Satu orang ini dia mewakili 30. Di luar jawaban dia bahwa dia benar-benar mewakili 30 orang ini, ataupun dia hanya bilang, hanya omongannya dia aja, Pak, teman-teman bilang sih iya Pak, seperti ini. Tapi kan belum tentu 29-nya sepakat dengan dia. Atau memang 29-nya itu memang mewakili suaranya kepada dia untuk menyampaikan komplain yang tadi itu. Ya. Nah, karena satu orang ini mewakili banyak teman-temannya tadi, kalau ternyata terjadi kesalahan informasi yang dia sampaikan, yang sisanya ini bisa jadi ketika ditanyain, enggak kok Pak, saya enggak bilang gitu, akan muncul friksi ya, akan muncul banyak konflik. Seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi, kenapa judul tadi? Artinya gini, kalau yang mewakili ini benar 30 orang, artinya kan sudah terwakili memang semua jawaban ini. Jadi kita nggak bisa berpangku tangan dengan dari 30 orang ini cuma satu yang mewakili. Kalau bisa memang benar 30 ini bilang iya atau bilang tidak. Ya, seperti itu. Baru kelihatan fair seperti itu. Karena makin banyak yang menyatakan ya, makin banyak yang menyatakan tidak, artinya seluruh suara 30 orang ini akan terwakili. Nah, begitu juga ketika kita membaca jurnal sebanyak 50 judul misalkan gini. Artinya apa? Kita akan menemukan metode yang kita pilih itu dari 50 judul ini, apa bedanya dan apa samanya dengan judul punya kita. Gitu. Makin banyak kita tambahkan baca ini, abstrak yang kita lihat di jurnal Iraq, makin banyak yang kita baca, itu akan membuat ya wawasan kita terhadap topik yang kita buat itu akan menjadi lebih dalam. Ya, seperti itu. Itu yang sering saya tanyakan ya pada waktu bimbingan saya di semester kemarin itu ke anak-anak SI yang di atas kalian itu. Ada jurnal, ada Pak, mana jurnal rujukannya ini yang saya jadikan. Nah, artinya kalau dia bilang ada Pak jurnal, mana jurnalnya ini Pak. Pak, kalau metodenya punya si Ani ini Pak, dia cara ngitungnya kayak gini Pak. Tapi kalau yang ini Pak, cara ngitungnya gimana? Beda loh Pak. Yang mana yang A? Jadi diskusinya itu adalah diskusi seperti itu. Pak, kalau metode AHP di jurnalnya si A, itu cara ngitungnya gini Pak. Kalau di metode punya si Agus, cara ngitungnya kayak gini. Saya bingung Pak, mana yang apakah dua-duanya benar, apakah dua-duanya salah, atau salah satu benar, salah satu salah. Yang mana yang harus diambil? Nah, posisi dosen pembimbing adalah menyamakan. Mau ngambil yang punya A, apakah mau ngambil punya B? Seperti itu. Ya, saya ngalamin itu kemarin bimbingin angkatan SI yang kemarin. Jadi ada obrolan seperti itu. Artinya yang saya tangkap positifnya adalah bahwa dia baca seluruh jurnal itu. Dia tahu bahwa ada perbedaan. Baru saya garis tengahin. Kamu mau pilih metode mana? Metode ini Pak. Kenapa? Lebih mudah kayaknya Pak dipakai di program. Oke. Tapi metode ini gimana Pak? Kalau ada yang nanya, kenapa nggak pakai metode ini? Langsung saya kasih. Nih kamu baca buku utamanya metode ini. Oh ternyata sudut pandangnya diketahuan bahwa satu metode ini cara ngitungnya itu ada 3 macam hal yang berbeda. Kenapa bisa beda-beda? Baru jelas. Jadi bisa menguatkan mahasiswa itu ketika dia sidang, seminar, bahwa pemilihan metode dan cara ngitungnya dia bisa lebih kuat di situ. Oke, jadi itu satu ya. Jadi fungsinya memberikan informasi. Kemudian yang berikutnya, uraian yang kita sampaikan di dalam abstrak itu, ya itu jangan banyak. Makanya abstrak itu nggak banyak. Ya, abstrak itu nggak banyak. Paling banyak dibatasin dalam kata, jumlah kata. Abstrak tulislah dalam 150 kata, 200 kata, 300 kata. Jadi tidak satu halaman full seperti itu. Ya, jadi ditulis dalam 150 kata. Biasanya ada seperti itu. Nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian yang berikutnya,
Kenapa? Karena abstrak inilah yang nanti akan diupload ke dalam jaringan internet. Nih ya, saya contohkan di sini. Saya coba cari ya. Jadi pada saat diupload yang pertama kali dilihat oleh kita, itu adalah abstraknya. Ya, saya coba buka ya. Misalkan MIB Jurnal. Oke. Nah, ini saya buka salah satu jurnal ya, linknya, internetnya, mudah-mudahan bisa cepat nih internetnya nih. Ya. Oke, lama nih ya, ntar berarti sambil nunggu ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah abstrak itu juga akan menjadi salah satu cara kita untuk menghindari plagiasi. Ya, jadi dengan adanya jurnal, dengan adanya abstrak itu bisa diukur tingkat plagiasinya. Ya, berapa persen plagiasi yang muncul di tulisan itu. Jangan sampai abstrak yang kita buat ini semuanya murni dari atau murni sama dengan jurnal orang. Seperti itu. Itu kelihatan di plagiasinya nanti. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya fungsi abstrak itu pertama itu sebagai informasi, yang kedua dia berupa uraian, ya hanya satu halaman, mungkin halamannya nggak full lagi ya, seperti itu. Kemudian abstrak itu nanti dipublish ke dalam internet, kemudian akan menjadi rujukan bagi orang untuk mengecek bahwa tulisan kita itu ada tingkat plagiasinya enggak? Seberapa besar tingkat plagiasinya? Ingat ya, plagiasi itu adalah dalam ukurannya persentase. Berapa persen tulisan kita? Kita nggak mungkin menghindari kesamaan tulisan dengan punya orang, tapi persentase kemiripan itulah yang coba dihindari. Kalau bisa di bawah bisa jadi 15-20%. Ya, jadi tingkat plagiasinya kalau bisa hindari di bawah 20%. Seperti itu. Makin kecil, makin bagus. Nggak mungkin 0%. Ya, karena apa? Karena kata-kata saja yang itu akan dicek sama. Ya, nggak mungkin kita menulis kata-kata di dalam sebuah abstrak, menulis kalimat di dalam sebuah abstrak, ada kata-kata yang tidak sama dengan abstrak orang. Pasti ada, kayak kata sambung saja, yang, tidak, tersebut, itu pasti ada. Nah, ini akan kehitung. Ya. Nah, kalau satu kalimat sama persis, itu yang akan kecek sebagai persentasenya tinggi sekali. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, jenis-jenis abstrak yang bisa dipakai yang mau model mana? Apakah yang indikatif? Apakah yang informatif? Ya, cara menulisnya. Yang indikatif yang kita lihat pertama. Kalau kita menggunakan indikatif, namanya indikasi ya. Dia berdasarkan indikator berarti. Ada indikator-indikatornya. Dia menyampaikan uraian secara singkat mengenai masalah yang ada dalam laporan kita. Nah, tujuannya apa indikatif ini? Agar kita sebagai yang membacanya, isi informasi itu tanpa memadatkan isi informasi aslinya. Jadi nggak kita apa istilahnya tuh nggak kita kurang-kurangi, kita tulis ya. Nah, kita hanya menyampaikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Apakah tulisan ini asli? Jadi isinya indikasi ini lebih cenderung dia pakai kata-kata biasa. Yang ini yang kalau saya simpulkan ini seperti jurnal yang biasa kalian tulis abstrak yang biasa kalian tulis atau baca yang di skripsi mahasiswa yang angkatan di atas kalian. Itu rata-rata pakainya indikatif. Karena apa? Karena dia cuma memadatkan informasi tulisan aja, tidak menyebutkan berapa persen hasilnya seperti apa. Dia cuma menyampaikan informasi bahwa jurnal ini sudah dilaksanakan penelitian dengan menggunakan ini ya. Udah selesai seperti itu. Jadi cuma memadatkan informasi aja, kayak merangkum ulang tulisan di dalam satu paragraf seperti itu. Ya, jadi tidak perlu tidak banyak-banyak. Nah, kemudian yang kedua informatif, dia berisi miniatur laporan. Nah, kalau disebut miniatur berarti lengkap. Kalau kita menulis skripsi itu dari bab 1 sampai bab 5, bab 1 sampai dengan bab 5, ya. Kemudian kita disuruh membuat abstrak, maka isinya abstrak ini adalah miniatur dari semua laporan kita.
Waduh, banyak banget Pak. Laporan kita ada 100 lembar, katakanlah minimal, dirangkum dalam 200 kata. Nah, berarti menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu membaca tulisan aslinya, kecuali dengan untuk mendalaminya. Jadi, kalau seperti ini, proses rumus-rumus menghitungnya nggak perlu disebutin di dalam abstrak. Jadi kalau misalkan di dalam bab 3 kita ada 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Proses menghitung 1 tambah 1 ini nggak perlu kita sebutkan di dalam abstrak. Tapi cukup kita sebutkan hasilnya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perhitungan pertama diperoleh angka 2, perhitungan kedua diperoleh angka 4. Nah, angka 4 menceritakan bahwa penelitian ini sudah cukup baik. Kalau orang ingin tahu 2 ini dapatnya dari mana, 4 ini dapatnya dari mana, itu lihat di proses di dalamnya, di bab berikutnya. Jadi kita tidak perlu sebutkan detail banget di dalam abstrak itu, tapi proses mendalamnya nih, kecuali untuk mendalaminya. Nah, untuk mendalaminya lihat di subbab di dalamnya. Nih, contoh misalkan ini tadi ya, saya balik dulu ke yang tadi. Nah, ini. Kalau kita ingin lihat misalkan ini, kalian ingin lihat ini misalnya. Ini kan ada prosesnya nih. 7%, 14%. Rasionya adalah 6%. Pak, saya ingin tahu bagaimana cara dia ngitung ini, Pak. Tarikan ke bawah, paling bawah. Ya, cara dia ngitungnya. Ada di bagian bawah. Nah, ini. Lihat di proses bawahnya. Ya, nah, ternyata. Nah, ini lihat nih prosesnya. Pertama, dia adalah menentukan prioritas. Ini data-datanya. Oh, komunikasi simbolnya adalah E1. Nilai minimum dan maksimum. Nah, ini angka-angkanya. Lihat urutan dia cara ngitungnya di sini. Ya. Nah, terus kemudian setelah dihitung dari sini, coba lihat lagi di dalamnya. Nah, ini proses Prometenya, lihat. Ya, dihitung. Oke. Nah, cari proses hitungnya nih. Nah, nanti kita lihat kenapa dia hasilnya tadi 7% sama sekian persen. Ada nggak di sini hasil hitungannya? Tuh, ini kan disebutin di sini. Tuh, akurasinya adalah 93%, cukup baik di sini. Nah, di sini dia. Mengacu pada tabel 11, maka penelitian ini 58%. Tabel 11-nya kita lihat. Oh, tabel 11 tuh ada di sini, Pak. Nih, tabel 11. Ini 12. Nah, kita lihat di sini. Tuh, hitungannya di sini. Ya. Jadi kelihatan di sini hasilnya kita peroleh seperti ini cara ngitungnya. Jadi kalau kita ingin lihat detailnya di dalamnya, ya kita cukup lihat di sub bawahnya. Tapi rangkumannya ada di poin di atasnya. Ya, jadi kalau orang ingin lebih mendalam laporan yang kita buat itu seperti apa tulisannya, dia lihat di subbab di dalamnya. Ya. Nah, abstrak yang informatif ini disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini, dalam bentuk yang simple. Judul, penulisnya, institusi, tujuan, metode. Jadi isinya tuh ada, oke judulnya ada di atas ya, penulisnya, institusinya ada di atas. Nah, isinya itu adalah tujuannya kenapa, metodenya, analisa laporannya, hasilnya seperti apa, dan kesimpulan. Jadi kalau misalkan dia buat dalam 200 kata, ya, nah kita bisa bagi ini. Jadi untuk tujuan itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 200 kata kita bagi 5. Ya, masing-masing berisi sekitar berapa? 40. Jadi ada 40 kata masing-masing. Jadi hasil penelitian itu cukup disajikan dalam 40 kata, analisis laporan 40 kata, metode 40 kata, tujuan 40 kata. Nah, kalau misalkan Pak kita butuh hasil penelitian lebih banyak katanya, berarti tujuan jangan banyak-banyak. Tujuan cukup disampaikan dalam 10 kata saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan tujuan penelitian ini adalah digunakan untuk membuat sistem informasi tentang penjualan tunai. Selesai. Itu tujuannya, 10 kata misalkan gitu. Metodenya. Metode yang digunakan adalah metode reporting. Metode RAD. Ya, nggak usah dijelasin RAD adalah ini, nggak usah. Nanti detailnya di dalam. Ya, seperti itu. Kemudian metodenya mau dijelasin lagi 40 kata. Tahapan di dalam metode Agile Scrum ya adalah ini 1 2 3 4 5. Ya. Kemudian analisis laporannya seperti apa? Hasil penelitian, analisis laporan. Analisis yang digunakan itu adalah menggunakan UML, use case, dan ini.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat ketercapaian adalah sekian persen. Dari hasil penelitian bahwa sistem informasi penjualan tunai ini sudah dapat digunakan. Terlihat dari responden yang dinyatakan yang menggunakan aplikasi itu 70% menyatakan cukup baik. Nah, itu kan ada hasil penelitiannya seperti itu, kesimpulannya. Oleh karena itu, aplikasi ini sudah bisa diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang kan gini, terkadang posisi kita sebagai dosen pembimbing ini, saya pribadi menyampaikan gitu. Kalau terlalu banyak yang harus direvisi di dalam sebuah tulisan, itu kadang-kadang dosen pembimbing menurunkan derajat keketatannya. Ya. Jadi menurunkan derajat keketatan dari derajat pemeriksaan. Dan itu kan menjadi peluang bagi mahasiswa untuk nanti aja deh, atau biar dosennya nggak terlalu ketat. Saya lolos aja. Nah, kita sebagai mahasiswa kan sering banding-bandingan gini. Pak, saya dibimbing sama ibu ini kayaknya revisinya banyak, si A, si B kayaknya lancar-lancar aja, Pak. Nah, kalau pada proses kita membanding-bandingkan, hasilnya akan beda seperti itu. Pertama, kita topiknya juga berbeda, ya. Jadi jangan boleh membanding-bandingkan itu, tapi bukan untuk disampaikan, Pak, kenapa sih ini beda, sih ini beda, enggak. Jadi pada saat kita ketemu pembimbing itu yang kita sampaikan itu, karena apa? Karena judul kita berbeda, kemampuan kita berbeda, disiplin kita berbeda, cara kita menganalisa berbeda dengan orang itu. Jadi kalau kita misalkan menyamakan, ya kita pasti berbeda, nggak bakalan bisa kita menyamakan dengan punya orang. Kadangkala ada kayaknya judul saya sederhana, tapi jadinya lama banget, Pak. Si itu kayaknya lebih besar, ribet banget, kok sudah selesai lebih cepat. Nah, kenapa sebabnya? Karena tadi pada saat kita melakukan analisis, ya analisis metode, ya kemudian hasil penelitiannya kita kan berbeda. Itu kan secara topik yang kita ajukan. Topik kita sudah berbeda dengan punya orang. Terus yang kedua, lihat diri kita. Kaca di depan kaca itu. Kacanya dilap dulu, bersihin. Lihat diri kita di situ. Sama nggak dengan orang? Ya. Kalau sama, boleh kita membandingkan. Sama Pak wajah saya dengan wajah yang di kaca. Oke, sama berarti dengan punya orang tuh sama. Tapi kalau kita berbeda, berarti kita harus sadar. Kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan kemampuan, kita punya keterbatasan teman, kita punya keterbatasan komunikasi, kita punya keterbatasan ilmu. Jadi kalau kita posisinya menyamakan itu nanti akan jadi bumerang bagi kita sendiri. Tapi justru kecepatan dan keterlambatan orang, teman-teman yang lain dibandingkan kita, teman lambat, teman cepat itu menjadi sebagai sebuah parameter bagi kita, wah kita harus cepat ini. Contoh misalkan gini, Pak, si itu udah nyampe mana bimbingannya? Sudah sampai program misalkan itu. Itu berarti menandakan bukan untuk membandingkan bahwa kita harus ini, bukan. Tapi, waduh, dia sampai sebulan aja program udah selesai. Kita kapan nih? Nah, kita punya acuan diri. Itu lebih baik. Kenapa saya sering menyampaikan kalau ada teman-teman yang bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya dia nanya temannya udah nyampe mana? Saya bilang udah, tinggal kamu aja yang belum, tinggal program. Tujuan positifnya adalah biar dia bisa maju. Kalau itu dianggap sebagai guyonan biasa, oke lah, no problem bagi dia. Tapi tujuan positifnya ada sebenarnya itu. Anak itu terpancing nggak untuk mencepatkan diri, apa tuh istilah? Menyempatkan dirinya dia biar lebih cepat di dalam menyelesaikan skripsi. Seperti itu. Itu tujuan positifnya. Jadi pada saat dia mengerjakan, waduh, si itu udah bisa programnya udah sampai selesai ya Pak. Gitu. Itu tujuannya. Saya sering sampaikan itu. Kalau yang pernah bimbingan sama saya sering bilang gitu. Kalau ada yang nanya ke saya, si itu udah sampai mana? Saya bilang sudah selesai semua, tinggal sidang saja. Ya, seperti itu. Kalau pengalaman. Ya. Oke, back ke sini ya. Nah, cara kita membuat abstrak gimana? Satu. Ya, ini acuannya ini maksudnya nggak fix ya. Boleh dari literatur yang lain. Semua bagian harus seimbang. Ya, jadi yang dikatakan seimbang itu kita lihat dari judulnya. Ya, jadi judul ya, judul. Kemudian isi bab 1, isi bab 2, isi bab 3.
Isi bab 5, bab 4, dan bab 5. Jadi jangan lebih cenderung banyak di bab 1 ceritanya. Jangan lebih banyak di bab 2. Teori banyak di situ. Terus banyak di bab 3 aja. UML-nya dijelasin semua di situ. Nanti kan kebanyakan 200 kata itu nggak cukup di situ. Jadi kata-kata yang pertama yang harus kita ambil adalah kita harus seimbang di dalam menyajikan informasi di dalam abstrak. Kalau saya tadi bilang, kalau dia 200 kata, ya kalau dia punya ada 5 bab, berarti 200 itu saya bagi 5. Ya, berarti 200 bagi 5 ada 40 kata masing-masing. Berarti bab 1 ada 40 kata, bab 2 40 kata, bab 3 40 kata, bab 5 40 kata. Nah, sisanya kalau bab 1 ini misalkan, waduh 40 kata kebanyakan Pak, ya sudah diambil oleh bab 2 ceritanya. Waduh bab 2 kebanyakan Pak, kalau 40 kata cukup dalam 5 kata, 10 kata aja. Ya sudah bab 3 yang kita banyakkan, bab 4 yang kita banyakkan. Jadi 40 kata ini acuannya biar seimbang tadi. Berarti ada pendahuluan. Kalau kita lihat tadi, ini ya. Ini kita lihat ini tadi. Nah, ini pendahuluan ya di atas ini tadi. Ini. Oke. Kalau kita lihat ini tadi, ya, kalau kita lihat, ya, ini paragraf yang ini tadi, ini yang saya tanda coret tadi ini, ya. Nah, ini yang bab 1 tuh yang ini, ya. Ini yang bab 1. Perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang mempunyai kompetensi soft skill, sikap dan perilaku yang baik untuk menghadapi orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya komunikasi, kejujuran, kerjasama, dan interpersonal. Udah selesai dia sampai sini. Tek. Ya, bab 1. Oh, mungkin bab 1-nya sampai sini, Pak, penilaian kompetensi. Berarti dia bab 1-nya banyak nih untuk memunculkan masalah di sini. Nah, paragraf kalimat yang pertama itu cerita tentang bab 1. Baru muncul bab 3. Dia bab 2-nya nggak perlu usah disebutin lagi. Teori itu adalah apa, soft skill adalah, itu nggak usah disebutin. Ya, nah dia mulai ini. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, ini bab 3 nih mulai masuk. Maka fokus dalam penelitian adalah menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot dan Prometheus untuk ini. Ini bab 3. Baru bab 4-nya ini hasilnya. Bla 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 bla. Kesimpulannya mana? Ya, terakhir di sini. Dengan rasio dari jawaban responden diperoleh 58%. Nah, ini kesimpulan akhir. Ya, jadi cukup dengan satu kalimat dia sudah bisa menceritakan kesimpulan. Gitu. Oke. Ya, itu yang pertama ya. Jadi pertama itu adalah harus seimbang. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, pastikan penulisan abstrak itu menggunakan unsur 5W. What, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Dan bagaimana. Apa yang kita inginkan? Siapa pengguna sistem kita? Ya, kapan dipakai? Kemudian di mana di PT ini? Kenapa sih harus ada itu? Alasannya ini. How? Bagaimana cara kita memecahkan masalahnya? Dengan menggunakan metode AHP. AHP sebagai salah satu cara untuk menghitung pembobotan, sedangkan kesimpulannya perankingan data itu menggunakan metode Prometheus misalkan di situ. Nah, itu kan contoh how-nya bagaimana. Who-nya siapa? Oh, penilaian kinerja soft skill karyawan, Pak. Berarti soft karyawan. Apa yang dinilai soft skill-nya? Ya, jadi kalau kita lihat yang judul yang tadi, ya, kalau kita lihat yang judul yang tadi itu, ya, kalau kita lihat, misalkan ini ya, nah, misalkan ini. Jadi, what-nya apa? Oh, soft skill, Pak. Soft skill. Ya, who? Oh, soft skill siapa? Soft skill karyawan. Ini kompetensi ya, kompetensi. Terus apalagi? When? Kapan? Oke. Ada nggak when-nya? Kapannya? Where? Di mana? Oh, di bagian SDM ini, di bagian HRD. When-nya kapan? Ini nggak usah disebutin karena itu. When kapan? Oh, di akhir semester penilaian kompetensinya. Ya. Terus kemudian how? How-nya bagian why? Mengapa kita harus lihat? Mengapa harus bahas tentang penilaian ini? Untuk menilai kinerja, untuk kinerja karyawan.
Terus bagaimana caranya? How? Oke, caranya saya pakai AHP, Pak. Saya pakai AHP plus Promete. AHP-nya untuk apa? Promete-nya untuk apa? Seperti itu. Ya. Oke. Oke, itu yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada hubungan yang kohesif. Hubungan kohesif ini adalah saling terkait antar unsur penelitian. Antara kalimat yang pertama dengan kalimat kedua. Jadi saling terurut tuh dia. Tadi kan diceritain itu. Perusahaan sangat penting untuk sangat perlu untuk menilai kompetensi soft skill dari karyawannya. Yaitu baik komunikasi, cara kerja, dan segala macam. Nah, cara dia ngitungnya gimana? Tapi selama ini cara ngitungnya dibutuhkan waktu agak lama. Kenapa lama? Karena dihitung dengan manual. Terus alat untuk ngitung komunikasi kan repot pakai apa? Maka harus ada benang merah dari hasil penelitian yang telah buat. Jadi nanti solusinya bisa dipecahkan di situ. Kemudian yang terakhir, pilih kata kunci yang sesuai. Ya, jadi setelah abstrak kita buat di bawahnya itu ada kata kunci. Nah, kata kunci ini namanya juga kata-kata. Kenapa disebut kata kunci? Karena pada saat orang searching, ya pada saat orang mencari, itu yang dicari itu adalah berdasarkan kata kunci, misalkan AHP. Jadi akan muncul semua dia seperti itu. Apa pemilihan kata kuncinya? Ya, oke. Oke, entar saya lihat dulu nih, ada pertanyaan ya. Oke, baiknya untuk abstrak minimal berapa kata, Pak? Oke. Kalau ditanya ada baiknya berapa kata, itu nggak bisa ditentukan, tergantung gini. Tergantung penulisan jurnalnya. Penulisan jurnalnya syaratnya. Ini contoh ya. Oke. Jadi kalau ditanyain berapa Pak fixnya Pak? Nggak ada yang fix gitu ya. Saya lihat ini jurnalnya. Oke, ini satu, saya buka itu, saya buka juga yang lain ya. Ini contoh. Nah, kalau untuk deskripsi sebenarnya tidak ada batasan. Kalau skripsi itu maksimal 500 kata kalau deskripsi. Tapi kalau sudah di jurnal itu dibatasin sekitar 200 sampai malahan ada yang 150. Nih ya, lihat di sini. Oke, nih. Oke, ini saya edit dulu. Nih, lihat nih kalau baca nih. Tempatkan abstrak bahasa Indonesia pada bagian ini. Abstrak memberikan gambaran umum tentang isi makalah. Nah, panjang ideal adalah 200 sampai 150. Nah, ini nih kata-katanya. 150 sampai 250 kata. Ya, kalau di jurnal, maka kita harus tahu oh ini kata-katanya cuma segini. Cara ngitung kata itu dari sini ya, pojok bawah ini nih. Ada berapa kata di sini. Jadi di blok ini, misalkan ini abstraknya kita blok, kita lihat di pojok bawah ini. Oke, ini ada 44 kata. Oke, berarti masih kurang seperti itu. Antara 150 sampai 250 kata. Kita lihat lagi yang satunya lagi, jurnal yang satu lagi. Oke, saya buka lagi nih satu lagi jurnalnya. Ya. Oke, ini saya besarkan. Oke, ini sharingnya masih jalan kan? Oh, belum di-share ya? Oke. Nah, ini. Oke, nah, ini, lihat nih. Ini kata-katanya nih, lihat. Ya, ini jurnal yang pertama 150 sampai 250 kata. Ya, di sini. Jadi kalau mau lihat kata-katanya di Word di pojok kanan. Nah, ini di sini nih ada tulisannya 174 kata total seluruh halaman file ini. Tapi kalau kita mau lihat kita blok aja di sini. Nanti kelihatan di sini. Oh, 44 kata nih, masih kurang. Nah, ini jurnal pertama. Kita lihat jurnal yang kedua. Ya, nih formatnya gini nih, abstrak. Tuh. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Nah, ini 250 kata. Tuh, ini kata-katanya. Ya, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia berisi uraian singkat, ya, pentingnya penelitian, tujuan penelitian, hasil utama, kesimpulan utama abstrak. Ini. Jadi kalau di sini dia sudah ngasih clue sebenarnya di sini. Berarti
paragraf pertama itu isinya adalah uraian singkat. Nah, ini uraian singkatnya ada di sini. Apa nih? Bla 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 bla. Terus kemudian pentingnya penelitian tuh buat apa? Pentingnya penelitian. Terus kemudian tujuannya apa? Bla bla bla. Hasil utamanya apa? Terus kalian kesimpulan. Nah, dia udah ngasih pointer-pointer untuk di abstraknya ini. Ya, di abstraknya udah dikasih pointer-pointernya, uraian singkat. Ya, kita sebutin. PT ABC itu adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tunai. Selama ini laporan penjualannya masih menggunakan sistem ya manual dengan menggunakan tulis tangan misalkan itu. Ya, hal itu akan memunculkan kerepotan. Nah, itu kan pentingnya. Oleh karena itu, pentingnya sebuah penggunaan komputer untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah sistem bagaimana menyelesaikan masalah dalam pembuatan laporan. Metode yang digunakan adalah metode prototyping. Nah, terus dari hasil pembuatan sistem diperoleh bahwa aplikasi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Bla bla bla. Ya. Jadi ini lihat. Jadi kalau pertanyaannya Elis tadi, Pak, berapa banyak jumlah katanya? Masing-masing itu berbeda-beda. Ya, bisa beda-beda di setiap jurnal. Tapi kalau di skripsi jangan dibatasin 200 kata. Kalau skripsi biasanya harusnya dia kalau 250 ya berarti dia 2 kalinya. Kenapa? Karena kan skripsi lebih banyak halamannya. Nah, kalau jurnal rata-rata kan 10 lembar, 12 lembar seperti itu. Gitu ya, Elis ya. Jadi penulisannya kalau bisa di sekitar di 200 atau di 150 sampai 250 kata untuk di jurnal. Sedangkan kalau di skripsi bisa 500 kata seperti itu. Oke. Oke. Oke, itu link absennya ya. Oke, Elis. Oke, screen-nya udah. Terus oke. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Cara membuat abstrak? Ya. Nah, unsur abstrak ini ya, judulnya apa? Nah, abstrak mempunyai bentuk gini. Judulnya apa? Latar belakangnya mengapa? Nah, di dalam judul ini kita nggak usah, di dalam abstrak kita nggak usah sebutin lagi judulnya apa. Ya, tapi sudah pakai kata-kata tuh, sudah pakai kata-kata. Jadi bukan menyebutkan judul itu lagi di dalam tulisan kita enggak. Tapi kita rangkum lagi. Oh, bahwa perusahaan ini butuh sistem penjualan tunai. Ya sudah seperti itu. Artinya ada kandungan di dalam penjualan tunainya nanti apa yang mau dibahas? Penjualan tunai dengan menggunakan metode pembayaran sekian. Misalkan seperti itu. Mengapa perlu? Kapan? Di mana? Bagaimana yang tadi ya, yang 5W1H tadi. Kesimpulannya apa? Jadi 4 komponen ini ada di dalam abstrak yang kita tulis. Seperti itu. Ada subbabnya lah, ada kalimatnya lah. Ini 1 kalimat, 2 kalimat, ya, 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat, 6 kalimat. Ada 10 kalimat nanti di dalam abstrak kita kira-kira totalnya gitu. Ya, jadi kalau ada teman-teman, kalau kalian ada yang suka menulis ya di dalam jurnalistik, maka kandungan 5W dan 1H ini akan kepake nih. Tuh, ini. Who, siapa? Ya, siapa itu nanti kan kalau tadi yang yang menilai tentang soft skill tadi itu siapa yang dinilai? Soft skill siapa? Soft skill karyawan, Pak. Kalau di kampus who-nya siapa? Mahasiswa kah? Dosen kah? Ya. Infrastrukturnya kah? Peralatannya kah? Atau apanya yang mau dinilai? Apa? Ya, apa? Diapain maksudnya? Diapain orang-orang ini? Oh, dinilai, Pak. Mengapa perlu dinilai? Kenapa perlu dihitung? Ya, mengapa? Kenapa perlu kompetensi itu dihitung? Kenapa IPK-nya itu perlu dihitung? Kenapa kinerja dosen itu perlu dihitung? Kenapa kinerja mahasiswa itu perlu dihitung? Kapan mulai dihitungnya? Oh, ini. Misalkan yang ada yang ngambil subjeknya di tentang pariwisata. Ya. Apa? Siapa? Oh, wisata, Pak, tempat wisata. Diapain tempat wisata itu? Dibikinin webnya, Pak. Webnya dalam bentuk apa? SIG, Pak, misalkan itu. Mengapa perlunya aplikasi webnya? Oh, biar orang ngerti, Pak, ini. Kapan?
Ya, karena skripsi ya berarti dalam jangka waktu singkat seperti itu. Di mana? Oh, di Kabupaten Kuningan. Apa saja? Oh, sebutin wisatanya ini. Bagaimana cara kalian? Nah, untuk itu saya menggunakan metode Agile Scrum, AHP, SAW, Promete dan lain-lain. Ya. Terus berapa? Bagaimana? How many? Berapa banyak data yang digunakan? Sekian-sekian. Ya. Nah, ini contoh unsur abstrak yang ada di dalam tulisan kita. Ya. Oke. Nah, ini judul ya. Ini kita lihat ini sub-subnya. Nah, sub-subnya ini triknya nih, tipnya. Judul. Setelah topik ditentukan, kita harus mencari judul yang sesuai. Ingat bahwa judul mencerminkan abstrak. Jadi kadang-kadang judul yang kita buat itu harus ada di judul kita itu mencerminkan abstrak. Atau abstrak ini bisa terlihat dari judul seperti itu. Judul yang menarik lebih mungkin mempengaruhi kita pada saat seleksi. Ya, ada batasan judul. Nah, jadi batasan di dalam judul skripsi itu kadang-kadang ada batasannya dia. Ini contoh ya. Oke, ini saya balik lagi ke sini ke jurnal ini. Mana tadi ini template nih. Nah, ini. Tuh lihat, judul artikel. Huruf besar Times New Roman 12 PT tebal 1. Ya. Kadang-kadang ada yang menyebutkan berapa banyak kata. Coba kita lihat, ada nggak katanya berapa? Ya, kalau dia nggak ada ya berarti kosong. Ya, berarti kita kata. Nah, kalau judul deskripsi gimana, Pak? Jadi jangan panjang-panjang juga judulnya tuh. Ingat yang kemarin waktu itu yang pernah saya sampaikan, ada di judul itu harus ada objeknya, harus ada tempatnya, harus ada metodenya, dengan cara apa. Yang 5 komponen itu. Ya, nah itu sudah bagus itu. Kalau misalkan bisa menerapkan cara menulis judul yang baik. Ya, jadi di dalam kelompok abstrak itu judul ini menjadi poin. Ya, terus jangan juga kita banyak-banyak judulnya. Judul juga kalau bisa mencerminkan isi yang mau kita buat. Ya, judul yang kita itu harus mencerminkan. Ya. Kemudian latar belakang masalah di dalam abstrak kita. Abstrak harus mulai dengan pertanyaan yang kuat dan jelas mengenai masalah latar belakang. Kayak tadi ya, kenapa pentingnya soft skill karyawan kompetensi? Masalahnya ada di situ. Masalahnya kan kita butuh cepat dan tepat cara ngitungnya, cepat dan tepat. Bagaimana caranya? Oh, dengan menggunakan komputer. Tapi dengan menggunakan komputer itu bagaimana caranya menggunakan komputer? Oh, dia menggunakan metode. Nah, ada latar belakang yang membuat kenapa itu harus dibuat. Karena tadi selain cepat dan tepat, itu orang butuh waktu. Ya, belum adanya sistem di sana untuk melakukan itu. Nah, itu semua kita masukkan ke dalam latar belakang masalah yang ada di awal. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian metodenya. Ya, metodenya apa? Metodenya macam-macam. Kalau kalian misalkan pakainya Agile Scrum, berarti Agile Scrum nanti metodenya seperti itu ya. Strateginya bagaimana? Bagaimana cara menerapkannya di situ? Sumber dayanya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Ya, di dalam metode itu. Makanya kemarin ada kerangka pemikiran itu kalau di dalam abstrak nggak usah disebutin, tapi sebutin metode yang digunakan adalah metode Agile Scrum. Ya, nah ada 3 metode, ada 3 tahapan. Satu tahapan apa? Tahapan 2, 3 seperti itu. Kalau kita lihat tadi kan dia metode AHP-nya dipakai untuk apa, metode Promete-nya dipakai untuk apa. Oke, baru terakhir hasilnya. Ya, jadi kita harus menulis abstrak itu hasilnya apa? Rangkuman ya. Jadi kita rangkum lagi hasilnya apa. Makanya kita kalau misalkan bisa ada data itu lebih bagus. Jadi nanti kita sebutin 58% itu menyatakan bahwa aplikasi siap digunakan. 70% menyatakan siap digunakan. Hasil perhitungan menyatakan bahwa karyawan siap dilakukan perhitungan kompetensinya. Atau sekian persen karyawan menyatakan sekian hasilnya. Seperti itu. Jadi bisa menjadi bahan bagi kita untuk membuat dengan berdasarkan ya tips-tips ini tadi. Judulnya seperti apa, kemudian masalahnya apa yang mau diangkat, ya kemudian metodenya, hasilnya dan segala macam. Nah ini contoh ya format penulisan abstrak. Judulnya tadi disebutin di sini.
Ya. Gunakan huruf kapital, Times New Roman, font 14, spasi 1. Ya. Kemudian nama. Ya. Nama orang pertama, ini artinya orang pertama ini maksudnya. Ya. Jangan salah. Terus ini orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya kalau ada 4. Afiliasi dari tulis ini. Ya, program studi sistem informasi Universitas Catur Insan Cendekia, jalan apa, kode posnya apa. Nomor kedua, orang kedua sama. Kalau sama, tinggal dikomain di sini, nggak usah disebutin lagi biar nggak banyak. Email orang siapa, emailnya di sini sebutin. Nah, kemudian abstraknya sendiri, ya disebutin gini, Times New Roman 12, kapital, bold, tebal. Abstrak ditulis pada kertas A4 dengan keseluruhan margin 2,5, semua penulisan menggunakan spasi 1. Jadi nanti kalau buat abstrak di skripsi itu spasinya 1. Jarak judul makalah dengan nama sekian. Ini jarak ini ya, jarak antara ininya nih ke sini. Ada jarak di sini. Kemudian jangan lupa ada kata kunci di bawahnya. Kata kunci dipisahkan dengan koma, maksimal 5 kata. Ingat kata, berjarak 1 spasi kosong. Jadi misalkan Cirebon, koma, spasi. Kuningan, koma, spasi, wisata. Misalkan di sini. Kata kunci aja. Ya, maksudnya kata kunci itu untuk mempermudah orang mencari. Jadi kalau orang mencari dengan kata Cirebon, Kuningan, wisata, itu yang muncul adalah jurnal atau judul yang kita ini nih, yang kita tulis ini. Ya, metodenya. Jadi kalau orang mengetik kata agile, itu otomatis yang muncul jurnal kita ini seperti itu. Itu untuk mempermudah pencarian. Ya. Oke. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kita close dulu. Ada pertanyaan silakan. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalkan bisa, untuk di abstrak itu nanti, ya, itu dibuat mengacu pada komponen tadi itu di abstrak. Memang kelihatan sederhana, ya, Pak abstrak sederhana, iya memang benar. Makanya kita harus buat. Jadi kalau tadi asumsinya sekelas ada 30, mungkin abstrak yang bagus, yang baik dan benar itu mungkin ada sekitar 5-10 orang. Nah, kita mau naikkan itu. Jadi kalau misalkan kalau kemarin itu ada 5 orang yang bagus abstraknya, naikin lagi jadi 10 tahun ini. Nanti tahun depan jadi 30. Jadi kan lebih bagus abstraknya. Jadi kalau kalian tanya, Pak, angkatan kemarin udah bagus nggak? Ya, ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja. Ya, nah kita mau naikkan level jurnalnya itu atau level tulisan skripsi kalian itu menjadi lebih baik, baik dari sisi jurnalnya, dari sisi penulisan abstrak, bab 1, bab 2 seperti itu. Ya, jadi nanti ketika angkatan nanti di bawah kalian lihat skripsi, jangan lagi merujuk ke angkatan yang di atasnya kalian, tapi angkatan kalian ini yang dijadikan rujukan. Kalau sama saja, berarti kan dia bisa lintas. Padahal syaratnya bagusnya skripsi itu jangan yang di angkatan di atas 5 tahun. Ya, jangan yang 5 tahun. Misalnya Pak, angkatan SI angkatan 5 tahun yang lalu, udah terlalu lama. Metode dan aplikasinya juga mungkin berbeda-beda di 5 tahun yang lalu dengan yang saat ini seperti itu. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan, link absennya ada di bawah. Ya. Ya, bagi yang baru gabung bisa dibuka ya absennya ya. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Silakan. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum, oke. Dan oke. Kalau belum ada, nah saya mau sharing yang sudah ngirim bab 3 ke saya ya. Oke. Martin ada? Ada, Pak. Oke. Ini saya udah baca seperti yang sebelumnya ya. Ini ada saya koreksi di sini di bawah. Ini fakultasnya teknologi informasi ya, jangan dan ya. Fakultas teknologi bukan, jadi satu kesatuan dia kalau nggak salah.
Fakultas Teknologi Informasi ya. Oke, terus kemudian, nah ini kegunaannya, lembar pengesahan ini kegunaannya nanti gini dia. Jadi biar bisa tahu kelompok-kelompoknya ini. Jadi kalian bahasnya fokusnya kemana? Kalau misalkan yang metode RA, misalkan yang pakai apa tuh ngambil RA, ya metode agile. Agile itu berarti larinya ke misalkan apa konsepnya. Apa sih Bu Lena bilang itu ya? Namanya e-bisnis atau apa seperti itu. Nah, ini masalahnya di sini nih beda nih apa Martin, judul yang kamu buat sama ini tuh beda. Nah, ya beda ya. Penentuan dosen Iya, penguji Pak. psikologi ya. Oke, ini nanti Iya, tolong Pak. dicek lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, jadi nanti tolong jangan sampai, jadi boleh nyontek dari punya orang tapi kita cek lagi di situ. Oke, terus kemudian untuk mempermudah juga pada saat nanti dosen pembimbingnya kelihatan, nanti dosen pembimbing tinggal nulis nama di sininya. Ya, seperti itu. Kalau di saya dulu sebelum ke Kaprodi ya, ke dosen pembimbing dulu. Jadi kita udah punya acuan tuh. Misalkan kalau si A mau dosen pembimbingnya siapa, saya udah ketemu dulu di tanda tangan sama dia. Nanti Kaprodi nanti coret-coret. Oke, oh udah Pak, ini udah topiknya dari dosen ini ya. Iya Pak, iya Bu, dari dosen ini pembimbingnya. Revisinya dia nggak terlalu banyak di situ. Seperti itu. Tapi kita mulainya dari Kaprodi dulu. Berarti terakhir dosen pembimbing ini setelah divalidasi oleh Kaprodi. Oke, ini udah bagus, udah lengkap, tinggal halaman-halamannya aja nih mungkin Martin nanti diperbaiki lagi. Halaman-halaman sebelum diperbaiki sebelum diserahkan ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya mungkin masih di bab 1 ya. Jadi kan kalau si Martin bilang gini kan, pertumbuhan ekonomi sumbernya dari BPS, sudah benar nih, tanggal 5 Agustus diakses sekian-sekian-sekian. Kemudian UKM juga jumlahnya sekian-sekian. Ya, nah, dua kalimat ini terhadap kalimat ketiga ini tuh seperti dua hal yang berbeda di situ. Ya, coba kalau ini, nah maksudnya ada nggak kalimat yang menghubungkan antara kalimat dua ini terhadap ini? Kalau ini kan perusahaan secara umum mencoba mencapai laba yang optimal, mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan berkembang. Nah, padahal di awalnya dia melihat pertumbuhan ekonomi. Mungkin bisa ditambahin misalkan contoh gini ya. Ya. Nah, misalkan gini. Karena ya ya ya, oleh karena itu ya, pemerintah terus meningkatkan apa nih yang perlu ditingkatkan? Meningkatkan apa nih? Pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi misalkan itu di saat masa pandemi seperti sekarang, seperti saat ini. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian begitu juga untuk perusahaan, untuk UMKM misalkan di situ. Nah, UMKM ya merupakan perusahaan ya menengah yang diharapkan ya, misalnya diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, nah ya perusahaan, nah ini kan perusahaan secara umum mencoba, nah, UM ya, perusahaan secara umum, perusahaan atau ya, UKM, nah disebutin sini UKM atau perusahaan. Nah, secara umum mencoba. Jadi kan ada hubungannya antara ini terhadap ini. Ya, lanjut di sini nanti. Jadi seolah-olah jangan cerita kalimatnya itu dua kalimat yang tidak ada menghubungkan antara itu. Coba baca. Sorry, belum di share. Oke, belum di share screen ya. Oke.
Kelihatan ya? Belum di share screen. Oke, ntar ya. Nah, jadi ini ya yang punya Martin tadi itu ya. Jadi selain judul, terus kemudian ada ini, antara ada penghubungnya di sini. Terus kemudian jadi kalau misalkan memang butuh waktu gitu, tapi nggak apa-apa lah kalau kalian mau coba gitu ya. Jadi bisa jadi sekali dicoba, dikirim berkali-kali. Mungkin saya pernah cerita kepada kalian itu. Saya bab 1 itu 6 bulan loh dikoreksi sama pembimbing 1. Saya sampai pesimis, waduh nggak bakalan bisa selesai ini. Saya bilang. 6 bulan hanya gara-gara seperti ini. Hanya cuman 10 lembar ya bab 1. Tiap ketemu revisi lagi bab 1. Bab 1, aduh kapan majunya ini. Teman saya lihat sebelahnya itu tadi. Udah sampai bab berapa? Saya udah mulai program. Saya mulai bab 2, mulai bab 3. Waduh, kata saya kacau juga nih, nggak bakalan selesai ini. Padahal saya judul itu duluan. Jadi kalau kalian semester 7 misalkan itu, saya udah semester 6 tuh udah mulai. Ya, udah mulai coba. Tapi selesainya justru yang terakhir saya dibandingin teman-teman yang lain. Coba. Bayangkan seperti itu. 6 bulan. Tapi apa yang terjadi dari itu? Ketika lolos bab 1, bab 2, bab 3-nya lebih cepat. Ngejar temannya itu lebih cepat itu. Karena sudah tahu, karena udah berkali-kali dicoba. Ulang lagi, coba lagi, coret lagi seperti itu. Jadi akhirnya bosen dengan revisi itu, akhirnya coba lagi seperti itu. Nah ini udah bagus nih punya si Martin ya. Sudah ada sumbernya juga, sudah disebut. Di daftar pustaka nanti tinggal ditambahin. Yang punya Martin ini kalau nggak salah di bawahnya ada nggak daftar pustakanya. Nah daftar pustakanya belum ada nih Martin. Nanti tinggal ditambahin daftar pustaka. Jangan sampai nggak ada ya. Di paling bawahnya daftar pustaka ditambahin. Daftar pustakanya ditambahin. Martin masih ada? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, terus untuk yang bab 2, oke. Bab 3-nya yang ini, yang punya Martin ini. Ini udah benar profil, ya, objek penelitian yang ini. Kemudian ini untuk desain RAD-nya. Nah, yang perlu yang dibuat oleh Martin itu adalah ini udah benar kerangka berpikirnya seperti ini. Nah, saya gambarkan lagi tadi itu coretan saya itu di sini. Jadi kalau misalkan nanti yang dilakukan oleh Martin itu, misalkan tadi kan nyebutin ada laporan, jurnal atau apa buku-bukunya itu, hasilnya tuh apa yang dibuat di sini. Nah, rancangan sistemnya seperti apa. Jadi bukan dibuat ya, bukan buat BFD-nya, bukan apa. Terus kemudian alat bantunya UML. Jadi dibikinin alur seperti ini, nanti hampir sama sih seperti ini sebenarnya. Itu kan ini implementasi. Ya, sistem informasi. Nah, ini kan sistem informasi akuntansi untuk reporting. Nah, maksud orang reporting itu apa yang direportkan? Yang mau dilaporkan itu apa? Gitu loh, yang mau dilaporkannya. Ya, makanya outputnya ambil satu itu. Misalkan contoh gini, Pak, dari jurnal itu kan ada macam-macam nih, Pak. Ada jurnal penerimaan kas misalnya ya, contoh akuntansi ya, jurnal akuntansi itu kan ini. Nah, nanti saya akan rangkum itu jadi sebuah laporan. Nah, format laporannya kayak gini, ini gambarnya saya desain kayak gitu. Paham nggak maksud kalian tuh ya? Maksudnya ya. Jadi gini nih contoh. Nih kalau AHP ya, kalau SPK misalkan ini. Misalkan saya ngambil apa nih contohnya? Kinerja mahasiswa. Kinerja mahasiswa dalam pembelajaran daring. Nah, kalian ini bisa judul baru nih. Ya, sistem penunjang keputusan penilaian kinerja mahasiswa Universitas Catur Intan Cendekia dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 menggunakan metode AHP dan Promete misalkan itu. Nah, sekarang caranya maksud saya itu gini. Ini kan ada ya diagram yang satu. Kinerja mahasiswa nih kan. Ini kan ada mahasiswa. Nah, kinerja untuk menilainya dia baik apa enggak itu. Ini kan ini inputnya ini. Nah, inputnya itu adalah satu misalkan nilai akhirnya dia berapa. Terus kemudian absensinya, tugasnya, terus kemudian disiplinnya, terus zoomingnya, zoom pada saat dia zoom, keluar masuk nggak misalkan itu. Nah, kalian nambahin kriteria untuk menilai kinerja mahasiswa itu.
Ya, kalau tatap muka kan kelihatan dia hadir di kelas gini kan gampang ya. Nah, sekarang kalau Zoom ini kan kalau yang gambar Zoom yang kalian ini kan ada yang gambarnya gambar saja, nggak ada video gambar orangnya kan. Kita kan nggak tahu apakah kalian ke belakang dulu, masak dulu gitu loh. Ah, suara Pak Marsani kedengaran kok dari dapur. Jadi masak gitu atau nyuci baju, nyetrika, gitu kan nggak ada yang tahu. Nah, itu dilihat dari bisa kita ukur, jadikan sebagai parameter untuk mengukurnya. Kalian tambahkan. Kemudian prosesnya gimana? Nah, ini prosesnya nih. Pak, prosesnya saya pakai SAW. Nah, prosesnya ini nanti apa yang dilakukan? Oh, nilai akhir itu nanti diapain? Dikonversikan. Absensi itu nanti diapain? Dikonversikan. Nilai Zoom itu ngukurnya gimana, Pak? Nah, ya. Terus kemudian apa lagi? SAW ini cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya. Di sini sebutin cara ngitungnya. Cara ngitungnya tuh di mana? Maka ada contoh soal di sini. Contoh soal. Ambil 5 orang contoh soalnya itu. Si A kehadirannya sekian, zoomnya sekian. Nanti outputnya ini keluarannya itu adalah sebuah urutan kinerja mahasiswa si A sekian, kinerja mahasiswa B sekian. Gitu. Ya. Jadi yang ini sih udah bagus ya, yang atas ini. Ini udah bener nih. Ini umum ini, kerangka berpikir umum. Nah, kemudian yang paling bawahnya lagi itu adalah kerangka untuk lebih detail lagi di dalamnya. Ya, lebih detail lagi cara ngitungnya. Nah, syukur-syukur kalau yang menggunakan metode yang ada ngitungnya, ada contoh soal, jangan lupa dimasukkan contoh soalnya. Ya, jangan sampai tidak ada contoh soal. Seperti itu. Jadi kan bisa lebih membuat kalian menguasai. Jadi nanti pada saat dilihat oleh Kaprodi, oh nanti hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Kalau yang punya Martin ini, kalau tangkapan saya dari tulisannya Martin, output akhirnya itu adalah laporan. Ya, nggak tahu kalau saya salah. Laporan atau report berupa penagihan piutang. Nah, udah itu aja. Seperti itu. Outputnya ini. Nah, sumbernya dari mana diambil? Ya, sumbernya dari mana diambilnya? Itu. Ya. Itu ya Martin ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Oke. Ya, oke. Terus kemudian ini pertanyaannya apa nih? Oke, banyak nih. Oke, Triza, Pak, saya kan udah mengirim proposal bahasa itu apa? Dikirim kapan? Ke email atau ke Edmodo? Si Tirza sama si Elis katanya WA itu nggak ada. Si Tirza saya belum terima, malah yang punya Martin yang saya terima. Ya, ya Tirza, apa salah email? Tolong dicek lagi ya. Saya cari di spam juga nggak ketemu tuh. Oh iya Pak, belum saya kirimin. Maksudnya saya pengen coba nanya-nanya dulu gitu Oh, Pak. oke, nggak apa-apa. Ya, kirain saya Ya, udah siang dikirim. saya kirimin ya Pak. Boleh. Jadi kalau Oke, misalkan makasih ada, Pak. ya, kalau misalkan mau ketemu, boleh Senin, Selasa atau Sabtu. Kebetulan kemarin Sabtu saya anak KA, kemudian udah janjian dulu ada 3 sampai siang. Terus kemarin saya izin 2 hari. Ya, jadi kalau misalkan mau nanti Sabtu boleh kalau ada yang mau nanya. Si Tirza, Jessica, saya sudah ngumpul. Oh, udah ngumpul proposal, tapi belum diterima di email. Yang di email apa di Edmodo yang proposal ini, Jessica? Oh, Iya baru. Pak, jadi udah sempat ngumpulin tuh Pak, udah ngeprint ke Bulena Pak, udah Oke. ngumpulinnya tuh Pak. Ke Iya, saya, pengen ngirim bab 3 ke Bapak. oke. Saya di email aja ya, nggak usah di print ya. Iya Pak, Oke, di iya email baik Pak. di Makasih email ya aja. Pak. Ya, nanti di email aja Iya sama Pak. Jessica sama Tirza, nanti di email atau yang lain juga di email aja, nanti saya bisa lihat ya. Terus kalau misalkan mau Iya. ketemu bisa di Senin, Selasa atau Sabtu. Sampai sekarang belum ada revisi dari Kaprodinya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ditanya terus ya. Itu bukan maksudnya bukan di bagian saya kalau misalkan ininya. Yang penting gini. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita antisipasi itu adalah seperti ini. Jadi contoh gini. Kadang-kadang ketika kita menyerahkan laporan, ya, kadang-kadang nggak ditanggepin. Ya, nah, jangan kalau kita berpikiran negatif, mungkin kita bilang, waduh nggak pernah disentuh nih Pak punya kita. Enggak. Kita ingat bahwa posisi kalau kalian dibilang nggak pernah bimbingan kan alasan kita kan sering ini sibuk Pak, lagi bantu orang tua, lagi ngapain. Nah coba posisinya dibalik.
kalau dosen pembimbing ataupun siapapun juga nggak meriksa punya kita, dia mungkin punya kesibukan yang sama dengan kita. Ya, jadi kadang-kadang kan kita melihat dari sudut pandang kita. Padahal sudut pandangnya dosen juga, nih anak ini nggak pernah bimbingan kok. Pada saat ditanya, kamu kemana aja selama setahun dari 2020 ke 2021 ini ngapain aja? Liburan, Pak. Nah, kan gitu kan alasannya. Jadi saya baru mau mulai bimbingan lagi. Nah, coba balikkan itu sudut pandang itu ke sudut pandang kita, sudut pandang orang lain, bahwa kan semua orang punya kesibukan yang sama, kan seperti itu. Jadi tidak benar juga kalau kita menyebutkan pada posisi itu kita sibuk. Seperti itu. Nah, perlu ditagih, perlu dikejar itu. Perlu ditanyain. Bu, kapan Bu? Kapan ini, kapan ini, kapan ini. Nah, sambil nunggu itu tetap berjalan. Bab 1, bab 2, bab 3. Makin diperdalam. Nah, kalau tadi saya bilang, saya nggak butuh kan kalau di proposal ini sampai sampai ERD, use case, activity ini, saya nggak perlu. Karena itu adalah udah ranahnya dosen pembimbing. Ya, kecuali kalau kalian dapat dosen pembimbingnya saya gitu. Nah, sambil jalan kerjakan itu tetap ya. Pokoknya targetkan kalau ketemu pembimbing, kalau masih belum ada keputusan dari dosen dari kaprodinya seperti apa. Pada saat ketemu dosen pembimbingnya sudah ditentukan, bab 1 2 3 kalian sudah clear nih semua 1 2 3 selesai. Minta tolong dicek kapan lagi ketemu. Jadi ketika maju lagi 2 minggu setelah ketemu dosen pembimbing, sudah bisa mulai seminar atau apa, atau bisa mulai start program. Jadi jangan nunggu selesai, aduh lama nih nggak ada. Lanjut aja dikerjain. Jadi berpikirannya tuh nanti banyak hal. Oh, kalau prodinya lama nih, bakalan lama nih saya nunggu nih. Coba sambil kerjaan yang lain. Ya, coba tambahin. Ya. Ingat ya, kalau di semester 7 nggak ada tekanan. Karena apa? Karena skripsi toh belum diambil oleh kalian di semester 7. Jadi kita akan lama. Tapi kalau skripsi itu sudah ada di semester 8 dan kalian sudah ambil itu, kalau kejadiannya sama seperti kita, waduh lama banget nih nggak dicek-cek sama dosen pembimbingnya. Coba kita biarkan aja sampai UTS, sampai UAS, tiba-tiba udah UAS. Ternyata bisa jadi kan kayak tadi kalian bilang, kan saya udah ngemail Pak. Loh, emang ada di email? Siapa tahu karena emailnya nggak masuk, atau karena memang masuk di spam, atau apa. Jadi tolong dikonfirmasi gitu ya. Seperti itu Putri ya. Terus, oke. Pak maaf ya, saya masih bingung untuk metode Scrum, contoh soalnya seperti apa? Oke. Kalau kalau Scrum itu dia kan sebenarnya bukan alat hitung ya. Jadi contoh soalnya nggak bisa juga kita buat contoh soal. Jadi metode itu di setiap stepnya itu kan ingat, dibikin aja stepnya di dalam metode Scrum itu ada apa. Gitu. Mana sih kemarin jurnalnya? Coba saya lihat dulu. Ada di mana ya kemarin tuh jurnalnya? Oke, jadi kalau misalkan kita bahas itu, emang tidak ada PPT, PDF ya. Tugas atau apa ya, proposal ya. Jadi kalau kita misalkan bahas itu, memang kita tidak bahas. Kalau di Scrum memang tidak ada metode atau apa. Putri. Ya, jadi konsep itulah yang menurut saya yang di bab 3 inilah yang harus kalian pahami. Jadi pada saat nanti pembahasan itu kita bisa lebih detail. Contohnya ntar dulu, ini bener nggak nih Agile? Oke, nah ini kan bener nih ya. Seleksi mahasiswa baru nih, ya ini kan seleksi mahasiswa baru model Scrum. Nah ini lihat di sini, ambil, nah ini nih langkah-langkah penelitiannya nih. Sebenarnya kan ini udah bagus, tinggal digambar ulang, dibikinin dengan gambar yang berbeda. Ini kan ada, ini aja yang dikotakin tuh, dibikinin kotak tuh nih. Kerangka langkah-langkah penelitian. 1. Requirement gathering, product backlog, sprint backlog, sprint, IS development, sama delivery. Nah, kita harus baca ini maksudnya itu apa, requirement gathering ini. Jadi nanti di subbab 3.1 requirement gathering itu kita sebutin di sini. Coba
Saya baca. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini nih. Nah, pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan kebutuhan pengguna sistem informasi. Nih kan, kata-katanya kan melakukan pengumpulan kebutuhan pengguna sistem informasi. Kalau kita dengan topiknya kita, apa yang kalian kumpulkan? Informasi apa yang kalian kumpulkan? Ini yang kita sebut sebagai nyari data itu di sini. Cari datanya itu apa? Pengumpulan kebutuhan pengguna sistem. Apa yang kita cari, dokumen apa, data apa yang kita cari di tempat itu. Ya, yang nanti akan membantu kita untuk membuat itu sistem itu. Nih, meliputi kebutuhan pendukung untuk menjalankan sistem informasi SMM maupun kebutuhan. Disebutin lagi, jangan kata-kata gini, sebutin aja apa 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian yang kedua, produk backlog sebutin. Produk backlog adalah mengelompokkan kebutuhan pengguna yang telah dihasilkan dalam proses pengumpulan kebutuhan dalam disebut backlog. Jadi topik-topik masalah itu dikelompok-kelompokkan dalam satu. Oh, masalahnya ini adalah masalah yang hubungannya dengan pendaftaran. Oh, ini adalah masalah yang terhubung dengan pembuatan laporan. Oh, ini adalah masalah yang terhubung dengan bagaimana mencetak. Ini masalah dengan itu. Jadi kalau yang ngambilnya Scrum sebenarnya kalau saya baca ini gampang banget Scrum itu. Ini sama seperti kita melakukan waterfall sebenarnya. Ya, tinggal ini dari masing-masing subbab. Ini apa isinya? Ini apa isinya? Ini apa? Nah, untuk tahu apa ini harus baca teorinya. Kita harus baca. Jadi nggak bisa hanya sekedar melihat contoh. Scrum itu apa sih? Requirement gathering itu apa? Sprint deadlock itu apa? Jadi sprint itu apa sih? Nah, saya juga nggak tahu tuh sprint itu apa. Cari di sini ada teorinya nggak? Oke, nggak ada Pak di sini. Cari di internet teori yang lain. Ada nggak di sini? Saya juga nggak tahu nih sprint itu apa. Ada nggak di sini? Oke, di sini nggak ada nih sprint itu ada. Nah, kita cari di sininya. Ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya Putri tadi apa contoh soalnya? Nggak usah contoh soal, justru ini yang disubkan. Jadi gini contohnya, Pak, saya mau bikin penjualan tunai. Misalkan contoh ya, paling gampang nih. Pak mau bikin sistem penjualan tunai berbasis web. Pertanyaan saya, dokumen apa yang dipakai untuk membuat penjualan tunai? Coba, ada yang tahu nggak? Dokumen apa yang dibutuhkan? Ada yang tahu? Lupa ya? Oh Pak, faktur. Berarti minta datanya fakturnya. Ada nggak Pak faktur? Pak, di sana cuma dikasih satu faktur kosong kayak gini Pak, datanya nggak bisa dikasih. Datanya nggak diberikan sama mereka. Oke, berarti kita kalau seperti itu nggak bisa membuat judul ada analisisnya. Kenapa? Karena datanya kita nggak dikasih. Berarti yang kita ambil adalah sistem informasi penjualan tunai berbasis web. Sumbernya dari rancangan sistem faktur tadi. Berarti pada saat kita requirement gathering ini tadi, kita mengumpulkan kebutuhan dari pengguna. Berarti yang kita butuhkan adalah dokumen faktur kita minta. Kalau syukur-syukur dikasih, itu ambil aja tuh di meja dokumen fakturnya, dikasih 100 lembar faktur yang sudah ada isinya. Itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Kemudian diapain faktur itu? Sama kalian. Setelah dikasih itu bingung kan Pak, mau diapain Pak? Kan bikin rancangan kan, bikin tabelnya, bikin rancangan tampilan. Ya, nah itu ditulisin tahap berikutnya setelah menganalisis adalah analisis data. Oke, ada tabel penjualan, ada tabel konsumen, ada tabel barang dan segala macam. Terus berikutnya apa? Proses coding. Coding nggak usah disebutin, coding nanti selesai setelah program. Terus keluar outputnya, cetakannya seperti faktur itu. Ada laporan, apa saja laporannya sebut? Laporan penjualan harian, laporan penjualan per barang, laporan penjualan per konsumen, laporan penjualan ini. Contoh-contoh seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Itu punya mana tadi Putri ya? Gitu Putri. Punya Putri tadi, ya. Paham ya? Masih ada Putri? Ya Pak, paham Pak. Oke, ya. Lanjut ya. Oke, Maria. Maaf Pak, bingung metode Scrum ini sama ya. Oke, kalau untuk text mining tuh contoh soalnya juga gimana ya Pak? Nah, ini perlu dicantumkan di bab 3. Kalau di proposal sebaiknya kalau text mining harus dimasukin. Ya, nah text mining itu tahapannya ada lemmatation, ada tokenisasi, ya, ada tokenisasi. Tokenisasi itu
Nanti menghilangkan kata sambung, memilih kata back of words, jadi mengumpulkan kata-katanya. Nah, itu dibuatin diagramnya seperti ini tadi. Ya, sebentar kalau text mining ya. Udah ada jurnalnya kan kalau nggak salah ya kamu? Sebentar. Saya ambil dulu. Bentar ya, saya close dulu nih. Text mining. Jadi kalau text mining itu justru kalau text mining ada contoh soal. Kenapa? Karena harus mencontohkan ada kata yang diambil, yang diuraikan. Ya. Jadi kalau kalau agile prototyping apa tuh Elis kemarin WA saya, user interface apa? Itu tuh nggak ada contoh soal itu. Kalau SAW ada contoh soal. Jadi jangan sampai Pak, salah. kalau yang maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang RAD itu juga nggak ada contoh Nggak ada. perhitungannya, Pak. Iya, memang nggak ada. Memang benar, memang nggak ada. Jadi yang diangkat adalah dokumen apa yang dibahas, terus dokumen itu mau diapain terhadap program kamu, terhadap metode itu. Gitu. Ya, metode yang RAD itu. RAD itu kan Rapid Application Development. Nah, bagaimana mendevelopment sebuah software didasarkan dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Gitu. Apa saja? Oh, Kak, nanti yang dokumen yang dibutuhkan misalkan contoh reporting. Nah, reporting apa Martin yang mau dibahas? Reportingnya seperti apa tampilannya tuh? Reporting penjualan tuh piutang itu seperti ini Pak, formatnya kayak gini nih Pak. Nih. Nanti di dalam reporting tuh ada notifikasi biar konsumen tahu, oke, mau ditagih misalkan gitu. Kapan harus dibayar, berapa besar tunggakan ini. Informasi gitu loh maksudnya, Martin. Ya, paham Iya. ya? Iya, Pak. Gitu. Baik, Ya. Pak. Makasih, Pak. Bentar, ya. Terus tadi punya si ini dulu ya, punya si siapa tadi tuh? Maria. Aduh, masih ada nggak ya? Sebentar ya. Jurnalnya. Jadi kalau text mining memang harus ada, ya, jangan sampai tidak ada. Nih, kita. Justru ini menarik ini. Bentar ya, bukan ini, judulnya ini. Aduh, salah. Bentar dulu. Masih ada ya? Masih ada nggak ya? Oke. Oke. Saya share screen dulu ya. Maria ada? Masih ada? Ada, Pak. Oke. Nah, ini saya share. Nah, ini. Just. Nih, judulnya nih. Analisis sentimen pada layanan Gojek Indonesia menggunakan multinomial naive Bayes. Ya, jangan lihat metodenya ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita bilangnya kalau tadi Maria bilang Pak text mining, kalau text mining itu menilai tulisan seseorang itu, komentar-komentar kita di aplikasi Gojek, di Instagram, itu kan isinya kan ada orang yang bilang, ada yang nulisnya, oh bagus sekali, terima kasih, barang sampai dengan cepat, sesuai dengan ekspektasi. Itu kan jawabannya positif kan terhadap produk itu. Gojek misalkan dikasih bintang 5, dikasih bintang 3, terus komentarnya layanan pas. Ya, pengendara sangat rapi, sangat baik ini kan. Nah, itu adalah sentimen-sentimen yang kita berikan terhadap layanan-layanan online. Nah, kalau berarti semua tulisan orang itu, semua sentimen itu ditulis dalam bentuk kata-kata. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menulis contoh soalnya? Nah, ini yang saya bilang sebagai, saya cari dulu diagramnya, ada nggak dia? Oh, kalau ini nggak buat nih. Oke, landasan teori, ini text mining. Bentar ya. Bab 3-nya biasanya. Jadi harus ada contoh, tapi contohnya nggak usah banyak. 2 kalimat aja atau 3 kalimat. Terus kemudian bagaimana cara menentukan menghitungnya dengan metode itu. Nah, ini. Mari. Ya, ini contoh. Ya, jadi ini diagramnya. Ini kita lihat di bawah nih kesimpulannya. Arsitektur umumnya. Ya. Jadi pertama kali nanti diagram ini tuh pengumpulan data atau crawling dari Twitter mention. Jadi kalau kita mau ngambil kata-kata,
ya, itu paling bagus memang dari Twitter. Karena Twitter itu banyaknya tulisan isinya adalah dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat. Tapi kalau kita mau ngambilnya dalam bentuk gambar, itu biasanya Instagram. Twitter bukan nggak bisa gambar, bisa. Tapi orang lebih senang menulis sebuah status itu di Twitter kata-kata. Tapi kalau kita mau video, gunakanlah YouTube. Misalkan saya upload video nih. Nah, kalian kan lihat komentarnya itu. Nah, sekarang pengumpulan datanya punya Maria nanti, dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Terus kasih linknya. Ini kan @gojek Indonesia. Artinya dari Twitternya Gojek Indonesia, seluruh kata-kata yang ada di Gojek Indonesia dalam kurun waktu tertentu diambil sama dia, dikumpulin. Ya, ternyata hasil pengumpulan itu diperoleh 1 juta kata atau kalimat. Nah, 1 juta kata ini dibagi, kalimat ini bagi 2, ada data training, ada data testing. Ini contoh ya, contoh. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Data training. Data training ini nanti buat nguji, buat ngitungnya nanti pakai naive Bayes tadi. Kalau testing ini buat nguji. Misalkan ada kalimat seperti ini, layanannya sangat baik sekali. Nah, itu sentimennya positif apa negatif? Itu positif, misalkan itu. Wah, percuma pakai Gojek, nggak bisa bayar pakai GoPay, ya, trouble terus. Nah, itu negatif, seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, dari data ini nanti ditarik oleh kita. Nah, ini yang tadi saya masuk tadi itu. Ini yang namanya tahapan ini tadi. Ada cleaning dulu. Kan semua kata-kata ini kan tidak mesti semua kata-kata ini tidak semuanya kita ambil. Ada kata-kata orang yang nulisnya pakai simbol-simbol yang seperti ini gitu ya, ujung-ujung kita nggak ngerti. Ya ini nggak usah diambil. Namanya cleaning. Terus case folding, menghilangkan kata depan, kata belakang. Jadi kalau misalkan ya misalkan menggunakan, misalkan dihilangkan kata me-nya, me-an-nya dihilangkan, diambil katanya. Itu case folding. Terus kemudian tokenisasi, digabung-gabungin ya, atau dikumpul-kumpulin kata-katanya. Terus hilangin kata stop word-nya. Stop word ini kata-kata berhentinya, tanda titik. Jadi kalimatnya nanti ada sebuah kalimat, tanda titiknya dihilangin. Ya, koma dihilangin, tanda seru dihilangin, tanda baca lah intinya. Terus convert, negasi, stemming, normalisasi. Nanti ini disimpan di database. Ya, klasifikasi. Gitu. Jadi nanti pada saat mencari itu diceknya ke sini, ke database ini. Keluarlah kesimpulannya positif atau sentimennya negatif apa positif. Seperti itu. Coba lihat contohnya gini. Nih, dia ngambil totalnya 700 kata. 700 itu kan 1000 kalimat kan totalnya ini kan. Ya, dari 1000 kalimat ini, dari 1700 ini dibagi dia 700-nya untuk data latih, data training, sedangkan data testingnya ada 396. 396 ini ternyata dibagi dia untuk layanan GoCar, GoRide-nya sekian, GoFood-nya sekian, GoMart-nya sekian, GoSend-nya sekian. Nah, kalian mau bahas tentang GoCar-nya saja boleh. Ambil yang bahas tentang GoCar, jangan bahas tentang GoRide, bahas GoFood. Mau bahas tentang GoFood-nya aja, berarti nanti sentimennya ganti judulnya. Analisis sentimen pada layanan GoFood. Nah, gitu ya. Kalau ini kan Gojek dia nyebutin ya. Jadi GoFood-nya aja yang dibahas. Jangan bahas GoCar-nya, bahas GoRide-nya, jangan bahas GoMart dan segala macam. Ya. Nah, lakukan pre-processing. Nah, ini yang tadi saya sebut cleaning itu. Ini contoh nih ya. Nih, ini kalimatnya sampai sini nih. Nah, ini yang saya sebut sebagai contoh soal tuh, Maria ya. Ini contoh soalnya ambil satu kalimat aja misalkan. @Gojek Indonesia. Min, tadi saya gosen, driver malah nganter paket ke JNE. Padahal orderan ke Wahana dan dia lepas tangan. Jadi gimana ya? Ini kalau seperti ini cenderung negatif kan jawabannya. Nah, pada saat proses cleaning pertama ini dibuang. Jadi Gojek Indonesia ininya dibuang. Min tadi ya dihilangin tuh, hilang tanda bacanya tuh. Komanya dihilangin. Min TD saya gosen driver malah nganter. Nah, ada yang dibuang tuh. Malah nganter ya tadi saya gosen tanda ininya hilang. Ya, jadi ini setelah di cleaning. Kemudian case folding, ubah semua hurufnya. Sorry, case folding tuh ubah huruf besar ke huruf kecil ya. Tuh, dihilangin katanya. Nih. Tuh, hilang kata. Jadi huruf besar dan
Jadi kecil dia. Tuh, kecil. Scaffolding. Kemudian tokenisasi. Nah, tokenisasi itu motong-motong kalimat. Jadi kalimat ini dipotong-potong. Ini kata-katanya ini. Tak dipotong, 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 dipotong. Dipotong, potong, 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 potong. Nah, ini akan ya. Setelah dipotong, baru ilangin supportnya. Tuh, ilangin. Daftar kata-kata yang dibuang adalah yang apakah, apaan, itu dibuang semua. Tuh. Jadi ini kata sebelum dibuang kita buang nih. Ini dibuang nih. Ya, saya dibuangin. Karena saya kan tidak menyentuh, tidak bisa. Kenapa dibuang alasannya? Karena nggak bisa kita bilang kalimat itu positif atau negatif. Kamu kenapa? Saya, Pak. Ya, orang nggak tahu itu negatif atau positif. Terus dibuang nih. Min, gosen, driver, antar, nah malah, nah ini dibuang nih, jadi dibuang. Ya, antar jadi antar, dirubah tuh. Ya, jadi stop word itu membuang kata. Dia sudah punya kata-kata di database-nya untuk dibuang ini. Yang di atas tadi. Nah, ini kata-katanya yang dibuang. Terus lanjutkan lagi terus ke bawah ya. Terus ke bawah sampai proses sampai bawah. Seperti itu. Nah, ini akhirnya. Ya, prosesnya. Kalau Maria bisa buat itu, ya luar biasa itu. Ya, tapi bagusnya ambil contoh yang sederhana Maria. Jangan kamu bahasnya di mana? Jangan yang besar. Kalau mau bahas text mining, jangan cari yang agak susah maksudnya. Jangan Gojek kalau kecuali makanya gini, kalau mau bahas yang Gojek, mau bahas yang online, toko online yang besar, Tokopedia, Shopee atau apa, ya itu boleh. Tapi tadi belajar karena SI kan nggak diajarin text mining ya. Ya, jadi kalau mau belajarnya harus 2 kali 3 kalinya ya, memahami apa itu tokenisasi, lematasi dan segala macam ya, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Maria tadi, kalau text mining contoh soalnya juga gimana Pak? Iya benar, harus ada contoh soalnya kalau kayak gitu, biar orang paham. Gitu. Rencananya Maria itu topiknya apa? Masih yang kemarin, apa tuh tentang apa? Maria ada? Iya Pak, masih yang kemarin tentang Apa tuh? Lupa. ini Pak, Tuh, tugas awal. kuliah. Oh iya, tugas kuliah ya. Nah, kalau tugas kuliah itu kan berarti kan nanti kan bagaimana cara membaca file PDF-nya. Nah, apakah ya oke. Apakah file PDF-nya itu nanti harus bagaimana cara membaca sebuah file? Kemudian kalau medali seperti itu kan kalau misalkan itu text mining-nya dia cuma membandingkan aja antar orang-orang. Jadi membandingkan itu lebih simpel. Ya, nanti kamu pakai yang kalau misalkan pakai PHP, pakai rumusnya punyanya si ini aja kalau mau yang Nopi aja kemarin. Ya, pakai apa tuh metodenya itu? Itu lebih simpel membandingkannya. Nanti kelihatan kemiripannya. Misalkan contoh gini. Tugasnya saya sama tugasnya Maria dibandingkan. Kalau persentasenya di atas 70%, berarti saya nyontek. Saya sama dengan punya Maria. Nah, nanti punya saya bandingin lagi dengan punya Tirza. Berapa tingkat kemiripannya? Kalau ternyata cuma 30%, oke berarti beda saya dengan punya Maria. Nah nanti tinggal kamu rata-ratain aja berapa total saya sama dengan siapa. Sama dengan Ronika, sama dengan Martin kah, sama dengan Wulan, dengan Indah, sama nggak? Dibuat rata-rata, dihitung persentasenya. Jadi tantangannya sekarang itu adalah bagaimana caranya, jadi gini nanti diagramnya ya, sorry, saya tulis dulu nih. Jadi nanti kalau kayak gitu, kalau PDF itu tahapannya gini. Ya, kalau misalkan mau. Jadi nanti kalau gitu, sorry. Nih, ya. Jadi nanti dibuatin diagramnya gini. Nah ini kan sumber nih. Sumbernya apa? Oke, dokumen PDF Pak. Dokumen PDF. Nah, kan berarti proses berikutnya adalah konversi kan? Konversi. Bagaimana cara Maria mengkonversi ini menjadi dokumen. Kan PDF kan ini kan ya. Bagaimana caranya? Nah, ada metodenya Pak. Ada metode apa untuk membaca ini? Sebutin metodenya. Jadi dikonvert dulu ke doc ya, baru lakukan perbandingan. Nah, di sini algoritmanya perbandingan. Nanti di sini ada judul ada topik utamanya nih.
Nah, nanti perbandingan. Begitu juga, jadi ini ada dokumen ini ada 10 mahasiswa misalkan di sini, 10 mahasiswa. Di-convert dulu ke doc, nanti bandingkan 10 mahasiswa ini 1, 2, 3, 4, 5, ya sampai 10. Bandingkan masing-masing 1 dengan 2, dengan ini, ya, ini dengan ini. Bandingin. Nanti buat tabelnya, berapa persen hitungannya. Ya, nanti orang kedua juga bandingin ini dengan ini ke ini. Jadi satu orang dibandingkan dengan orang kedua dan ketiga, 2, 3, 4. Nah, orangnya nggak usah banyak-banyak, kamu ambil 3 orang aja, 4 orang, 5 orang. Ya, nanti orang kedua bandingin lagi dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat dan kelima. Nanti hitung nih berapa persen. Kalau mau Maria perbandingan ini pakai metodenya punyanya Sinopi kemarin, ya. Aduh saya lupa itu namanya metodenya, ya. Jadi sekarang tinggal mencari bagaimana cara membaca dokumen PDF terus membandingkan. Nah, nanti di dalam dokumen PDF ini kan biasanya ada screenshot ya, ada screenshot gambar. Gambarnya nggak usah diambil, yang diambil adalah resume tulisannya saja. Jadi di batasan masalah PDF itu nggak usah, misalkan screenshot programnya bukan di screenshot tapi di copy paste, dimasukin ke situ. Ya, atau dokumen sumbernya yang lain. Misalkan, Pak, saya repot Pak membaca file PDF. Ya sudah, berarti nanti di program itu diisi dalam bentuk kolom text box ini, kita nulis jawaban apa di sini. Jawabannya itu di sini ditulis, dipaste ke sini. Nah, nanti jawaban inilah yang dibandingkan untuk menghitung tingkat kemiriban gambar itu. Jadi text miningnya adalah mengukur tingkat kemiriban sebuah judul tugas mahasiswa, ya, seperti itu. Oke, itu mudah-mudahan dipahami ya. Pasti bingung ya. Oke, sampai sekarang belum kelihatan tuh hasilnya Maria ya. Oke, tolong dilaporkan ya. Sudah sampai mana ya? Iya, Pak. Oke. Kalau pakai pakai apa? metode Cosin similarity itu gimana, Pak? Sama, kalau Cosin similarity nanti kamu, nah kalau Cosin similarity itu kan jadi kamu mau buatnya pakai web ya nanti ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau pakai web itu, kalau pakai Cosin similarity berarti perhitungannya harus kita buat pakai lewat coding. Jadi pakai cost dulu, dicari dulu derajatnya. Seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan, kalau yang itu alternatif ya. Kalau kamu pakai metodenya, kalau yang punya yang Nopi, itu dia di PHP itu sudah ada fungsi untuk ngitung kemiriban. Ya, jadi tinggal dipakai fungsinya aja tuh. Jadi nggak usah nge-create nggak usah bikin, bagaimana ya Pak bikin program cosinus, bagaimana cara ngitungnya. Nah, kalau punya Nopi itu tinggal dihitung aja, dia nanti dapat, langsung dapat, tinggal persentasenya aja. Ya. Nah, coba kamu kontak sama si Nopi itu, kamu tanya. Ya, itu lebih mudah ngitungnya daripada awalnya dia sama dengan punya kamu. Dia Pak pakai metode ini, terus kemudian akhirnya bingung sendiri ngitungnya. Udah kamu pakai PHP aja, kan PHP sudah ada fungsi untuk ngitungnya. Ya, jadi tinggal diambil, nah tinggal berapa persen. Tapi kalau kamu mau memang pakai Cosin similarity, itu lebih bagus. Ya, lebih akurat ya. Seperti itu. Tapi karena ini belum ada, sebaiknya mungkin tadi itu, ya, objeknya sama, objeknya beda, tapi metodenya sama dengan punya si Nopi tadi. Kan kalau si Nopi kan mengecek tingkat kemiriban judul skripsi, sama kan? Dengan punya kamu menguji tingkat kemiriban tugas mahasiswa kan? Nah, sama kan? Metodenya sama tapi objek beda. Gitu. Itu sama. Kalau punya si Nopi, judulnya diketik di situ. Terus diklik, diproses, nanti keluar persentasenya, tingkat kemiriban sekian. Gitu. Berarti kalau dia di atas 70% langsung ditolak. Judul yang saudara ajukan sudah ada yang mirip, tingkat kemiribannya adalah 70%. Silakan cari judul yang lain. Nah, kalau punya kamu, tugas itu biar dosen tahu bahwa punya saya mirip dengan punya Wulan. Berapa persen kemiribannya? Oh, cuma 10%. Oke, berarti beda. Saya sama dengan punya misalkan dengan punyanya si Vidya. Wah, berapa persen? 100%. Ya sudah, berarti yang sama-sama itu dikelompokkan. Dosen gampang itu nilainya. Yang sama 100% ada berapa orang? Oh, kelompoknya berarti Pak Marsani, Vidya, kemudian Leni, itu semua 100%. Itu sumbernya satu kelompok tuh. Yang tingkat kemiribannya 70% itu ada kelompoknya. Nispa, Elis, Hendriana.
Itu 70%. Yang sisanya baru tersebar, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang sekian persen. Jadi dosen lebih mudah memetakannya. Oke, kelompok yang pertama ini tadi nilainya harus berbeda dengan kelompok yang kedua. Gitu loh. Jadi arahnya ditarik ke situ. Ya. Oke, kamu baca dulu judulnya, nanti kamu bisa cek punya Sinopi itu, dibaca-baca tuh di situnya, cara ngitungnya tuh, terutama pakai fungsi PHP, jadi perintahnya sudah ada, ya, jadi tinggal pengemiribannya. Tapi kalau mau pakai quotient similarity lebih bagus, ya, gitu ya, Maria. Iya, Pak. Oke, Kasih, Pak. ya, oke, lanjut, ada lagi yang tanya? Oke, tadi punya Putri sudah ya. Berarti kurang lebih sama dengan bab 2 ya Pak, isinya penjelasan dari masing-masingnya. Iya, sama dengan bab 2. Jadi gini, kalau bab 2 itu teorinya. Ya. Jadi contoh gini. Agile Scrum adalah ini. Ya. Tahapan di dalam Agile Scrum adalah 1, requirement gathering. Requirement gathering adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Itu bab 2. Nah, pada saat di bab 3, kita sebutin lagi. Skematis Agile Scrum untuk penelitian ini terdiri dari 1, requirement gathering. Requirement gathering adalah 1, pengumpulan dokumen penjualan tunai. Kalau tadi, pengumpulan faktur, pengumpulan data mahasiswa, tanya jawab dengan mahasiswa, tanya jawab dengan dosen, tanya jawab dengan bagian gudang. Survei ke tempat perusahaan, itu adalah requirement gathering itu sebenarnya. Survei ke perusahaan. Mencari, kemarin si siapa nanya, Nispa, cari di internet, cari di BPS, cari di web. Itu contoh kita mengumpulkan data. Ya, nah apa sumber-sumber yang apa? Jadi kalau bab 3 lebih detail. Jadi tidak lagi cerita. Kalau bab 2 kan dia ngambang gitu ya. Ya, tapi bab 3 lebih detail seperti itu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa? Putri ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Oke, gitu ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi? Absen jangan lupa. Terus sama seperti tadi, bab 3, 1, 2, 3, kalau mau dikumpulkan dulu, di email aja, jangan di Edmodo. Edmodo-nya ternyata filenya tuh kalau dibuka, kalau nggak tahu nih, 2 minggu ini kalau saya buka filenya, dia rada berantakan. Ya. Jadi di email aja ya. Kemarin Ingga mau email tapi belum saya terima. Ya. Silakan yang lain juga kalau mau ya, kalau enggak, nothing tulus. Tapi di akhir semester ini, saya mewajibkan proposal harus sudah beres. Sebagai salah satu syarat atau nilai akhir di ujian UAS itu adalah proposal bab 1, 2, 3 lengkap. Ya, jadi kita tidak ada ujian khusus gitu, tapi syarat utamanya adalah proposal bab 1, 2, 3 lengkap. Lengkap itu artinya sudah ada judulnya, covernya, kata pengantarnya, dan segala macam. Lengkap semua itu. Ya, jadi siapa yang masih ngeblank, ya carilah dari sekarang. Walaupun nanti proposal itu tidak digunakan untuk dia sebagai pengajuan deskripsi semester 8, itu masalah lain. Tapi saya untuk mata kuliah ini dan mata kuliah riset pustaka mewajibkan proposal skripsi harus sudah dibuat dan dikumpulkan nanti di jadwal UAS. Ya. Jadi lengkap, tidak lagi hanya sekedar, kalau kemarin kan masih ada yang tipu-tipu tuh. Proposal projectnya yang dikumpulkan di situ. Ya. Nah, sekarang harus sudah berbeda dengan aturan yang kita sampaikan di mata kuliah ini. Seperti itu. Oke, ya. Dari saya itu aja. Oke, proposal. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan sampai sini, cukup? Bisa dipahami? Cukup ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk perkuliahan riset pustaka nanti saya sampaikan kalau misalkan perlu ada waktu lagi. Kalau perlu nanti besok saya sampaikan di Edmodo. Kalau tidak ada, kalian kerjakan bab 3. Ya, bab 3. Jadi biar optimal. Jadi kalau gini lagi kan nanti sama gitu ya. Jadi tolong dikerjakan, nanti dilaporkan saja besok itu. Pak, minta tolong diperiksa. Jadi besok biar saya periksa. Ya, biar saya cek lagi yang sudah ngirim itu. Oke, dari saya itu terima kasih atas waktunya. Tetap sehat. Ya, mudah-mudahan pandemi bisa berakhir dengan tidak ada masalah di kita. Tetap sehat, jaga kesehatan, positiveness ya.
berpikir positif, kerjakan hal-hal yang positif juga, ya. Ketimbang kita mengutuk kegelapan, mendingan kita mencoba mencari ke hal-hal yang terang untuk memperbaiki banyak hal. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Saya tutup ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa absensi ya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya close ya.